Kali ini kami membawa sebuah informasi penting yang mungkin luput dari perhatian publik. Namun dampaknya berpotensi menentukan arah masa depan Indonesia dalam puluhan tahun ke depan. Tanpa hiruk-pikuk konferensi pers, tanpa retorika politik yang berlebihan, dan tanpa sorotan media besar, Indonesia ternyata sedang menjalankan sebuah langkah strategis yang sangat besar. Sebuah manuver senyap yang menyasar inti dari peradaban industri modern. Langkah ini bukan sekadar proyek ekonomi biasa. Ini adalah upaya sistematis untuk menguasai fondasi utama teknologi dan energi global. Fondasi yang selama puluhan tahun menjadi penentu apakah sebuah negara mampu berdiri mandiri, berdaulat, dan naik kelas menjadi negara maju. Banyak negara yang hari ini kita sebut sebagai negara industri maju sesungguhnya berdiri di atas fondasi yang sama. Tanpa fondasi ini, mustahil sebuah bangsa bisa bertahan di era teknologi tinggi, kecerdasan buatan, dan energi bersih. Pertanyaannya, fondasi apa yang dimaksud? Dan mengapa langkah Indonesia kali ini begitu krusial? Di balik layar, Lembaga Pengelola Investasi Strategis Indonesia Danantara kini tidak lagi bergerak sebagai pengelola aset pasif. Ia tengah bertransformasi menjadi instrumen geopolitik ekonomi negara. Danantara mulai memainkan peran yang jauh lebih besar, masuk langsung ke jantung industri masa depan, ke sektor-sektor hulu yang selama ini dikuasai negara-negara besar. Ketika kita berbicara tentang masa depan industri modern, kita tidak bisa hanya bicara produk akhir seperti mobil listrik, ponsel pintar, atau kecerdasan buatan. Semua itu hanyalah hilir. Yang menentukan kekuatan sesungguhnya justru ada di hulunya. Negara yang hanya menguasai hilir akan selalu berada di bawah kendali negara lain. Harga, pasokan, dan teknologi tetap ditentukan oleh pihak luar. Ada 3 industri hulu yang menjadi fondasi utama hampir seluruh teknologi modern saat ini. Petrokimia, baterai kendaraan listrik, dan baja. Inilah 3 pilar yang menopang kendaraan listrik, energi terbarukan, pusat data, kecerdasan buatan, industri pertahanan, hingga infrastruktur modern. Cina, Jepang, dan Korea Selatan memahami prinsip ini sejak puluhan tahun lalu. Mereka tidak terburu-buru memproduksi barang jadi sebelum memastikan hulunya berada dalam kendali nasional. Karena itulah, ketika mereka masuk ke pasar global, produk mereka bisa murah, berkualitas, dan kompetitif. Mereka tidak terguncang ketika terjadi krisis pasokan atau tekanan geopolitik. Indonesia selama puluhan tahun berada di posisi sebaliknya. Kaya sumber daya, namun bergantung pada impor bahan baku industri. Kini, pola itu mulai diubah. Salah satu langkah paling mencolok adalah keputusan Danantara untuk mengambil alih 30% saham Lat Chemical Indonesia, pabrik petrokimia terbesar di Asia Tenggara yang berlokasi di Cilegon. Banyak orang masih menganggap petrokimia hanya soal plastik. Padahal, kenyataannya jauh lebih luas dan strategis. Petrokimia adalah bahan dasar dari sekitar 70% teknologi modern, dari resina base, polikarbonat, polipropilena, hingga poliuretan. Semua material ini menjadi komponen utama baterai kendaraan listrik, interior mobil casing elektronik, panel surya semikonduktor, hingga infrastruktur data center. Tanpa petrokimia, tidak akan ada kendaraan listrik, tidak akan ada ponsel pintar, tidak akan ada kecerdasan buatan. Bahkan, dunia digital seperti yang kita kenal hari ini tidak akan mungkin berdiri. Karena itu, industri petrokimia menjadi rebutan negara-negara besar. Dan untuk pertama kalinya, Indonesia tidak lagi hanya menjadi pasar atau lokasi pabrik, tetapi mulai masuk sebagai pemilik dan pengendali. Pilar kedua adalah industri baterai kendaraan listrik. Dunia saat ini bergerak sangat cepat menuju transisi energi. Lebih dari 44 negara telah menandatangani komitmen global untuk menghentikan penjualan kendaraan berbahan bakar fosil. Thailand menargetkan larangan penjualan mobil bensin dan diesel pada ke 2035. Malaysia dan Singapura bahkan lebih cepat, yaitu ke 2030. Indonesia dan Filipina menyusul pada ke 2040. Arah ini jelas. Masa depan transportasi global bukan lagi BBM, melainkan baterai. Namun baterai tidak hanya penting untuk mobil listrik. Energi terbarukan seperti tenaga surya dan angin sangat bergantung pada sistem penyimpanan energi. Tanpa baterai, energi hijau tidak stabil. Bahkan pusat kecerdasan buatan dan data center global kini membangun fasilitas penyimpanan energi berbasis baterai untuk menjaga pasokan listrik tetap aman. Siapa yang menguasai baterai, menguasai masa depan energi dan teknologi. Di titik inilah posisi Indonesia menjadi sangat strategis. Dengan cadangan nikel terbesar di dunia, Indonesia memiliki keunggulan alamiah yang tidak dimiliki banyak negara. Dan kini keunggulan itu diperkuat oleh investasi. Dan antara bersama raksasa Korea Selatan, EcoPro menyiapkan investasi lanjutan senilai 2 miliar dolar Amerika Serikat untuk memperluas industri baterai di Indonesia. Sebelumnya, EcoPro telah menanamkan modal ratusan juta dolar di Morowali untuk membangun fondasi ekosistem nikel dan baterai. Kombinasi antara sumber daya, teknologi dan modal ini membuka peluang besar. Jika di era minyak dunia dipimpin oleh Timur Tengah, maka di era energi hijau, Indonesia berpotensi menjadi pemain kunci global. Pilar ketiga adalah industri baja.
yang sering disebut sebagai Mother of Industry. Tidak ada negara industri maju tanpa industri baja yang kuat. Baja adalah tulang punggung konstruksi, manufaktur, transportasi, dan pertahanan. Konsumsi baja suatu negara seringkali menjadi indikator tingkat industrialisasi dan pembangunan. Indonesia memilih bermitra dengan PAUSCO, perusahaan baja asal Korea Selatan yang dikenal sebagai salah satu produsen baja paling efisien di dunia. Melalui Krakatau PAUSCO, Indonesia akhirnya memiliki industri baja yang stabil dan kompetitif. Berbeda dengan Krakatau Steel yang selama bertahun-tahun bergulat dengan masalah keuangan dan tata kelola, Krakatau PAUSCO justru menunjukkan kinerja yang konsisten. Memang, pada awal berdiri perusahaan ini, sempat terdampak jatuhnya harga baja global dan banjir impor baja murah. Namun sejak 2017, Krakatau PAUSCO mencatatkan keuntungan secara konsisten. Kecuali pada masa pandemi ke 2020, fakta ini menjadi alasan kuat mengapa Danantara memilih memperkuat kepemilikan di entitas yang dikelola profesional dan sehat secara bisnis. Ketiga sektor ini, petrokimia, baterai, dan baja, adalah fondasi yang selama ini digunakan negara-negara besar untuk mendominasi ekonomi global. Dengan mulai masuknya Indonesia ke sektor-sektor ini, kita tidak lagi hanya menjadi penonton atau pemasok bahan mentah. Indonesia mulai membangun fondasi sebagai negara industri yang berdaulat. Langkah ini mungkin belum terasa dampaknya hari ini. Namun dalam 10 hingga 20 tahun ke depan, inilah yang akan menentukan apakah Indonesia hanya menjadi pasar besar atau benar-benar naik kelas sebagai pemain inti dalam perekonomian global. Sekarang pertanyaannya kembali kepada kita semua. Apakah langkah strategis mengambil alih saham industri yang dikelola profesional seperti ini lebih tepat dibanding terus menyuntik dana ke BUMN yang berkutat pada masalah lama? Apakah ini awal dari Indonesia yang benar-benar mandiri secara industri? Keputusan ini sekaligus menandai perubahan paradigma besar dalam cara negara mengelola kekayaan dan masa depannya. Indonesia tidak lagi sekadar berbicara soal pembangunan infrastruktur fisik atau pertumbuhan ekonomi jangka pendek, tetapi mulai memikirkan posisi strategis dalam rantai nilai global. Negara tidak lagi puas hanya mengekspor bahan mentah dan mengimpor produk jadi, melainkan berupaya mengunci kendali pada titik-titik paling menentukan dalam industri modern. Tentu, langkah ini bukan tanpa risiko. Masuk ke industri hulu berskala global berarti berhadapan langsung dengan fluktuasi harga internasional, tekanan geopolitik, hingga persaingan teknologi yang sangat ketat. Namun justru disitulah letak signifikansinya. Negara-negara besar tidak menjadi kuat karena menghindari risiko, melainkan karena berani mengelolanya. Tanpa keberanian masuk ke sektor strategis, sebuah bangsa akan selamanya bergantung pada keputusan dan kepentingan pihak lain. Yang juga menarik, manuver ini dilakukan dengan pendekatan yang relatif senyap dan teknokratis. Tidak dibungkus jargon berlebihan, tidak pula dijadikan komoditas politik harian. Fokusnya jelas, membangun aset produktif, memperkuat posisi tawar Indonesia, dan memastikan bahwa nilai tambah ekonomi benar-benar tinggal di dalam negeri. Ini adalah pendekatan yang jarang terlihat, namun justru sering menjadi ciri negara-negara yang serius membangun kekuatan jangka panjang. Pada akhirnya, sejarah akan menjadi penilai paling objektif. Jika dalam 2 dekade ke depan, Indonesia mampu berdiri sebagai pusat industri petrokimia, baterai, dan baja yang disegani, maka langkah-langkah hari ini akan dikenang sebagai titik balik. Bukan sekadar kebijakan ekonomi, melainkan fondasi peradaban industri baru Indonesia. Dan dari sinilah, pertanyaan besar itu akan terjawab dengan sendirinya. Apakah Indonesia akhirnya benar-benar naik kelas? Atau kembali melewatkan peluang emasnya?